Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki PJJ di semester genap ini. Gak terasa ya, sudah kurang lebih 6 bulan kita berada di masa pandemi ini ya. Dan ibu yakin kalian tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Ibu yakin kalian tuh anak-anak yang rajin. Kemarin udah ada tugas dari ibu hanya mencatat semua materi yang udah ibu kasih di file PDF. Nah sekarang ibu akan menjelaskan isi dari materi tersebut dan juga akan ibu lebih menjelaskan detailnya ya. Dan kalian jangan lupa untuk mengisi absensi di learning pada mata pelajaran ibu yaitu matematika semester genap. Karena kalau misalkan kalian tidak mengisi absensi di learning akan ibu anggap alfa. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada seorang tentara sedang dalam misi penyelamatan wisatawan yang terjebak di atas sebuah menara. Nah, dalam proses penyelamatannya itu akan menggunakan tali yang ditembakkan dari tepi pantai ke puncak menara. Apakah kita dapat menghitung panjang tali yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak menara dengan mengetahui tinggi menara serta jarak dari titik tembak tali ke bawah menara? Sebelum kita menyelesaikan permasalahan tadi, ibu akan mereview sedikit atau memberi gambaran sebelumnya dalam materi teorema Pythagoras ini. Di sini ada segi 4 dan segi 3, di mana segi 4 itu adalah terdiri dari persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan juga layang-layang. Sedangkan untuk segitiga berdasarkan panjang sisi dan juga segitiga berdasarkan besar sudut. Nah, untuk segitiga berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya kita bagi lagi menjadi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Dan untuk besar sudutnya segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Nah, teorema Pythagoras ini dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku dan juga dapat digunakan untuk menentukan jenis suatu segitiga. Nah, di sini ada gambar di antara 3 sisi segitiga siku-siku menyatakan bahwa luas kotak yang sisinya adalah sisi miring atau yang biasa disebut hipotenusa itu akan sama dengan jumlah luas kotak dari kotak di 2 sisi lainnya. Nah, bentuk persamaan pada gambar di samping adalah berhubung hipotenusanya itu adalah A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Di mana A ini mewakili panjang sisi miring, B dan C ini panjang dari 2 sisi segitiga lainnya. Di sini ada bukti dari teorema Pythagoras lainnya. Kalau kalian lihat di situ ada 2 kotak besar yang ditunjukkan pada gambar masing-masing. Dia berisi 4 segitiga identik dan satu-satunya perbedaan antara 2 kotak besar yaitu adalah bahwa segitiga itu diatur secara berbeda. Oleh karena itu ruang putih dan masing-masing dari 2 kotak besar harus memiliki luas yang sama. Menyamakan luas putih itu akan menghasilkan teorema Pythagoras. Karena biasanya kita akan lebih mengerti dengan praktek, nanti ada tugas prakteknya di mungkin pertemuan ketiga untuk membuat gambaran dalam pembuktian teorema Pythagoras ya. Macam-macam kok banyaknya, sehingga kita bisa tarik kesimpulan teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga atau yang akan biasa disebut hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya, dengan syarat jenis segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Kalau kalian ingat sebelumnya itu yang tadi ibu review, nah dalam segitiga itu kan ada berdasarkan besar sudutnya. Nah salah satunya adalah segitiga siku-siku yang sangat identik dengan teorema Pythagoras ini. Jadi teorema Pythagoras ini biasanya identik dengan segitiga siku-siku. Itu spesialnya atau keistimewaan dari segitiga siku-siku. Untuk kasus yang pertama, di sini ada segitiga PQR di mana kita disuruh menentukan luas segitiga PQR. Kan rumus luas segitiga itu sendiri adalah setengah kali alas kali tinggi, atau kalau kita dari gambar ini adalah alasnya itu PQ dan tingginya itu RS.
Nah, karena di sini untuk RS-nya kita belum dapet, tapi ada info kalau PS itu bisa kita cari di mana dengan cara PQ dikurang SQ atau 21 dikurang 16 sama dengan 5. Karena yang dicari adalah tinggi dari segitiga PQR atau sisi tegak segitiga RSP, maka berlaku RS kuadrat sama dengan RP kuadrat dikurang PS kuadrat. Sehingga RS sama dengan akar dari RP-nya itu sendiri 13 dikuadratkan, dan untuk PS yang tadi kita udah dapat adalah 5 dikuadratkan. Dari kuadrat 13 itu 169 dikurang 25 itu sama dengan 144. Jadi akar dari 144 itu adalah 12 yang dimana merupakan nilai dari RS maksudnya. Setelah kita dapat, kita bisa substitusikan menjadi luas segitiga setengah kali alasnya 21 dan tingginya 12. Jadi untuk luas segitiga PQR ini adalah 126 cm persegi. Ini salah satu contoh lainnya di mana kita udah dapat info untuk alasnya adalah 3 cm, untuk tingginya atau sisi tegaknya itu 4 cm, dan kita disuruh menentukan hipotenusanya atau sisi miring. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Oh iya, Ibu hanya mengingatkan, ketika yang ditanya sisi miring berarti sisi-sisi yang lainnya dijumlahkan. Ketika yang ditanya selain sisi miring berarti sisi miring dikurang sisi yang sudah diketahui. Kuncinya itu AC sama dengan akar BC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC sama dengan akar 9 ditambah 16 atau AC sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Sehingga panjang sisi AC adalah 5 cm. Untuk kasus ini di sini sudah diketahui panjang tali dari tiang ke patok itu 15 meter atau hipotenusanya, sedangkan tinggi atau sisi tegaknya itu 12 meter. Nah, yang ditanya jarak dari patok ke pangkal tiang itu berapa? Berarti tadi ingat lagi yang ditanya selain sisi miring berarti sisi miring dikurang sisi lainnya. Atau patok kuadrat sama dengan tali kuadrat itu kurang tiang kuadrat. Atau alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurang tinggi kuadrat. Alas sama dengan akar 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dengan akar 225 dikurang 144 yaitu akar dari 81 sama dengan 9, sehingga jarak patok ke pangkal tiang adalah 9 meter. Jika ada gambar seperti ini segitiganya itu miring, kalian jangan khawatir menentukan alas tegak hipotenusanya. Kalian tinggal lihat di situ sebenarnya sudah dikasih clue, ada gambar kotak itu menunjukkan kalau segitiga siku-sikunya berada di E ya. Jadi untuk di sini pertanyaannya adalah sisi tegaknya. DE kuadrat sama dengan DF kuadrat dikurang EF kuadrat. DE sama dengan akar dari DF kuadrat dikurang EF kuadrat. DE sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. DE sama dengan akar dari 225 dikurang 81. DE sama dengan akar dari 144 yaitu 12. Jadi panjang sisi DE adalah 12 cm. Untuk kasus nomor 2 diketahui segitiga dengan ukuran sisi-sisi sebagai berikut. Untuk yang pertama ada 8, 9, dan 10 cm. Yang kedua 12 cm, 15 dan 20 cm. Untuk yang ketiga 10, 23 dan 26 cm. Untuk yang keempat 15, 20 dan 25 cm. Ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku ditunjukkan oleh nomor. Oke, kalau kalian ingat waktu itu ada cara menentukan jenis segitiga siku-siku di mana A kuadrat titik-titik B kuadrat ditambah C kuadrat. Di mana A itu adalah sisi terpanjang, B dan C-nya itu adalah sisi segitiga lainnya. Cuma Ibu sarankan untuk mengurutkan yang terkecil ya. Oke, untuk nomor 1 sisi terpanjangnya adalah 10. Sedangkan sisi lainnya adalah 8 dan 9. Setelah itu kita hitung yaitu 100, 64 dan 81. Untuk 64
sama 81-nya kita jumlahkan menjadi 145. Kemudian kita kasih tanda pertidaksamaannya. Ternyata untuk 100 dan 145 itu 100 itu kurang dari 145 sehingga segitiga tersebut berjenis lancip. Untuk nomor 2, sisi terpanjangnya adalah 20, maka kita taruh paling kiri. Kemudian tinggal mengikuti 12 dan 15. Setelah kita hitung mendapat 400, 144 dan 225. Kita jumlahkan untuk 144 dan 225-nya menjadi 369. Karena 400 lebih dari 369, maka segitiga tersebut berjenis tumpul. Untuk nomor 3, sisi terpanjangnya itu 26. Terus sisi lainnya adalah 10 dan 13. Setelah kita hitung adalah 676, 100 dan 529. Untuk 100 dan 529 ini kita jumlahkan yaitu 629. Karena 676 lebih dari 629 maka segitiga tersebut berjenis tumpul. Oke, mohon maaf di situ ada typo ya, harusnya 629. Untuk nomor 4, sisi terpanjangnya itu 25, sisi lainnya adalah 15, 20. Kita hitung mendapat 625, 225 dan 400. Setelah sisi lainnya kita jumlah mendapat hasil 625. Karena nilainya sama dengan sisi terpanjangnya maka segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Dimana untuk ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku ditunjukkan oleh nomor 4. Sekarang kita akan membahas tentang kebalikan teorema Pitagoras. Sebenarnya bukan kebalikan teorema Pitagoras ya. Cuma kita lihat tergantung variabel dari sisi siku-siku ini. Nah, kebetulan di sini adalah segitiga ABC, siku-sikunya di titik A, ya. Maka berlaku BC kuadrat atau sisi miring dulu nih, sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau kalau mau kita pakai huruf yang kecil, langsung ke sisinya bukan titiknya, bukan terdiri dari titik-titik. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, gitu. Oke, ibu kasih contoh di sini ada segitiga ABC berlaku AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di, kita coba AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ketika ini ditanya AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Ketika BC yang ditanya adalah AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, ternyata cocok ya sama yang pernyataan tadi yang di atas. Sehingga segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B. Oke, untuk di sini adalah perbandingan teorema Pitagoras di mana ada segitiga sebenarnya terdiri segitiga sama sisi. Tapi kalau kita bagi dua menjadi memiliki besar sudut yaitu 30, 60, 90 derajat. Dan sisi satunya adalah segitiga siku-siku sama kaki di mana sisi-sisi besar sudutnya itu 45, 90 dan 45. Berhubung total dari jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180, maka benar ya 30 ditambah 60 ditambah 90 itu 180, 45 ditambah 45 ditambah 90 itu 180. Nah, untuk rumus perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus, rumus perbandingannya adalah untuk perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 dan 90. Sorry, ini 30 dan 60 dan juga 90 ya, maaf ada typo sedikit. Perbandingannya itu 1/3 banding 2. Untuk yang segitiga satunya adalah 45, 45, 90 derajat atau 1/2. Oke, di sini ada soal di mana kita disuruh menentukan nilai X dan Y berturut-turut. Sedangkan di situ info yang didapat adalah 60 derajat ya, berarti kan salah satunya 30 dan otomatis yang di R itu adalah 90 derajat. Maka perbandingan yang kita pakai 1/3 banding 2. Berhubung kita yang dicari X-nya dulu nih, karena X itu menghadap sudut yang 60 dan ada info panjang sisinya yaitu 8 cm yang menghadap sudut 90 derajat, maka kita bandingkan dengan 60/90 atau akar 3/2, maka X/8 sama dengan akar 3/2
Atau kita kali silang, 8-nya pindah ke atas jadi 8 akar 3/2, jadi menghasilkan 4 akar 3. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, karena berhadapan dengan sudut 30 derajat, maka kita bandingkan 30 derajat per 90 derajat atau sama dengan 1/2, yaitu Y/8 sama dengan setengah atau Y 8 kali 1 dibagi 2 dan Y adalah 4. Sehingga nilai berturut-turutnya, nilai X dan Y berturut-turut itu 4 akar 3 dan 4. Nah, sebenarnya dari inti teorema Pitagoras itu kalau kita bisa paham dengan jenis salah satu sisinya, di sini sih kebetulan Ibu contohin pertamanya triple Pitagoras ganjil, di mana cara mencarinya adalah kuadratkan nilai A, kemudian hasilnya dibagi 2, dan untuk nilai B-nya dikurangkan 0,5 dan untuk nilai C-nya ditambahkan dengan 0,5. Karena teorema Pitagoras itu identik 3, 4, 5 dulu ya, dari 3, 4, 5 intinya. Oke, karena Ibu mau coba untuk yang 11, yaitu berarti itu nilai A-nya, kita kuadratkan menjadi 121, kemudian dibagi 2 menjadi 60,5, sehingga kita dapat untuk nilai B-nya, yaitu karena dikurang 0,5 menjadi 60, untuk nilai C-nya karena ditambah 0,5 menjadi 61. Sehingga kita dapat triple Pitagoras ganjilnya adalah 11, 60, dan 61. Nah, untuk yang sekarang adalah triple Pitagoras genap, di mana nilai A-nya kebalikan dari ganjil tadi, pertama kita bagi dulu baru dikuadratkan. Nah, tapi bedanya di sini dia dikurang dan ditambahkan dengan 1. Oke, kita lanjut untuk latihannya saja. Ceritanya di sini Ibu minta untuk 12. Ya, lalu kita kuadratkan menjadi kita bagikan dulu menjadi 6. 6 kuadrat itu 36. Sehingga untuk yang B-nya 35 dan C-nya 37. Jadi untuk triple Pitagoras genapnya adalah 12, 35, 37. Nah, yang ketiga adalah triple Pitagoras terkenal, di mana untuk baris pertamanya sebagai acuan yaitu 3, 4, 5. Untuk baris kedua setiap nilai ABC-nya dikali 2, untuk baris ketiga dikali 3, untuk baris N dikali N. Jadi tinggal mengikuti ya, yang diminta baris keberapa tinggal dikali ya N-nya. Oke, kita ambil contoh 13, maka untuk 3 dikali 13, 4 dikali 13, 5 dikali 13 menghasilkan triple Pitagoras yaitu 39, 52, dan 65. Alhamdulillah untuk PJJ kali ini kita sudah selesai. Tolong kalian baca lagi latihan yang kemarin udah Ibu kasih, catatan yang PDF kemarin. Latihan ini kalian catat kalau kalian emang mau bisa. Dan kalau misalkan masih ada yang kurang dimengerti tolong bertanya. Untuk tugas kali ini ingat, yang pertama jangan lupa isi absensi di e-learning di matematika semester genap. Dan kalian mengerjakan soal di link pada video ini. Ingat, di link video ini. Seperti biasa Ibu menggunakan Google Form ya. Jadi Ibu rasa kalian kalau udah baca file kemarin dan pelajari video ini, insya Allah kalian nilainya bisa bagus kok, karena Ibu membuat soalnya seputaran materi 2 minggu ini. Karena untuk minggu besok atau next meet kita Ibu ada praktek, jadi kalian Ibu sarankan untuk menyelesaikan tugas sekarang, yang tugas hari ini dan tugas sebelumnya. Karena kalau udah semakin delay, semakin telat mengumpulkan, nilainya akan berbeda dengan yang mengumpulkan on time ya. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk pengerjaannya paling lambat adalah Isa ya, atau setengah 8 ya, atau jam 8 lah. Oke, udah Ibu tutup Google Formnya. Oke,
Dadah!